Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz di dalam channel Fahmi NZ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengelola, serta memonitor risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau individu. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah meminimalkan dampak negatif dan risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Adapun beberapa tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Kedua, meminimalkan kerugian. Ketiga, memaksimalkan peluang. Keempat, ada meningkatkan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, yaitu melindungi sumber daya organisasi. Di dalam manajemen risiko terdapat proses-proses yang harus dilakukan ataupun dilakui. Yang pertama ada identifikasi risiko. Pada proses ini, risiko yang berpotensi mempengaruhi tujuan organisasi bisa datang dari berbagai sumber seperti operasional, finansial, hukum, lingkungan, dan teknologi. Setelah itu ada analisis risiko. Pada proses ini, risiko diidentifikasi dan dilakukan analisis untuk memahami karakteristik risiko tersebut. Selanjutnya ada evaluasi risiko, menentukan risiko mana yang paling signifikan dan mana yang bisa ditoleransi. Yang keempat ada tindakan penanganan risiko atau risk treatment. Mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko. Strategi ini dapat berupa menghindari risiko atau risk avoidance, atau ada mengurangi risiko, ada risk reduction, dan ada juga menerima risiko atau risk acceptance, atau membedakan juga risiko risk transfer. Dan terakhir ada monitoring dan review. Jenis-jenis risiko, yang pertama ada risiko operasional yang berkaitan dengan aktivitas harian organisasi yang bisa mengganggu kelancaran operasional. Yang kedua ada risiko finansial yang memengaruhi aspek keuangan organisasi. Yang ketiga ada risiko pasar yang terkait dengan perubahan di pasar seperti permintaan produk atau fluktuasi harga. Dan yang terakhir ada risiko hukum dan regulasi yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi hukum dan kebijakan pemerintah. Yang terakhir ada risiko reputasi, risiko yang mempengaruhi citra atau reputasi organisasi. Adapun manfaat-manfaat dari manajemen risiko yaitu pertama, peningkatan keamanan dan kelangsungan organisasi. Kedua, mengurangi potensi kerugian finansial dan operasional. Ketiga, ada meningkatkan efisiensi organisasi dalam mengelola sumber daya. Yang keempat, ada memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar hukum. Dan terakhir, ada membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dengan informasi risiko yang lebih jelas. Ada alat-alat ataupun metode di dalam manajemen risiko ini. Yang pertama ada risk matrix, yang kedua ada SWOT analysis, yang ketiga ada failure mode and effect analysis atau bisa disingkat dengan FMA, dan keempat ada key risk indicator. Tantangan dalam manajemen risiko, yang pertama ada ketidakpastian. Risiko seringkali tidak dapat diprediksi dengan tepat. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Yang ketiga ada kompleksitas organisasi, dan keempat ada kebudayaan organisasi. Dari penjelasan yang di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan komponen krusial dalam berkelanjutan suatu organisasi. Dengan proses yang baik, risiko dapat diidentifikasi, dianalisis dan ditangani secara efektif sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih aman dan efisien. Manajemen risiko tidak hanya melibatkan upaya menghindari kerugian, tetapi juga melihat peluang dari risiko yang ada untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.